Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaksir nakeha nasir. How can I help you with Nasir? I can provide info on historical figures. Minan nasi saking manusa. Min du'ail khairi saking mendoakan kebaikan. Laka kadua sira. Innal abda krono satuune kaula iku la yadri ora weruh sapa abd ala lisani man ing atase lisane wong yustajabu kang den ijabahi sapa lahu kaduwe man au yurhamu atawa den rahmati sapa man. Perbanyakilah meminta doa kepada orang lain. Perbanyakilah minta doa kepada orang lain. Sebab seseorang tidak mengetahui lisan siapa yang doanya diijabah. Atau dirahmati.
Ada hukum kausalitas namanya. Kausalitas itu hukum sebab akibat. Ingat-ingat ya, namanya hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Oh, yang pinter karena rajin. Oh, ya kaya karena pengusaha. Itu hukum kausalitas. Bau karena ada yang kentut. Itu kausalitas. Ada asap karena ada api. Udah paham ya? Itu namanya hukum kausalitas. Dunia ini menerapkan hukum itu. Menerapkan hukum itu. Pokoknya yang tidak ada sebab dan tidak ada akibat, tanpa sebab akibat muncul tiba-tiba, atau ada sebabnya tapi tidak ada akibatnya, itu sepertinya hal yang tidak mungkin. Sepertinya. Tapi lagi-lagi dalam Al-Quran dikatakan wa yu'minuna bil ghaib, orang tuh harus kamu sial gara-gara durhaka sama orang. Nah, kalau hukum kausalitas nggak masuk akal. Usahanya bangkrut karena dulunya dia durhaka sama orang tua. Terus dikasih tahu sama temennya, diingetin, kamu tuh harus minta maaf kuburan ayah, kuburan ibu. Kamu dulu durhaka sama ayah, sama ibu, sama orang tua. Nggak percaya. Ya, kebangkrutan saya ini bukan karena durhakanya saya. Bisa jadi karena malasnya saya, karena ketidakdisiplinan saya. Karena dia menggunakan hukum apa? Kausalitas tadi. Jadi, orang yang selalu menggunakan hukum kausalitas adalah dia yang selalu ngapa-ngapain tuh pakai kepala dan pakai pola pikirnya. Tapi ada banyak kasus di dunia ini yang tidak dideteksi oleh kausalitas. Tidak ada sebab akibat. Contoh, kamu mimpi. Mimpi itu nongol tiba-tiba. Nggak dibuat-buat itu. Apapun penyebabnya, akibatnya mimpi. Mimpinya beda-beda. Ayo, siapa yang buat mimpi ini? Kalian bisa. Baik. Di dunia ini ada presisi dan ada non presisi. Jadi presisi itu segala sesuatu yang terpola dengan baik. Ini namanya tidak presisi, ini namanya. Ini enggak presisi namanya. Tapi kalau TV presisi. Apa itu presisi? Timbangannya, ukurannya, garisnya, lurusnya terukur. Nama presisi. Ini kan nggak jelas nih, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang nggak jelas. Secara hukum alam mah nggak presisi apa-apa. Kalau ini presisi, lihat sama semua. Presisi. Nah ini enggak, ya kan? Pohon-pohonan rata-rata enggak. Biasanya yang non presisi itu tercipta oleh alam. Alif lam mim dzalikal kitab alhamdulillahi rabbil alamin, tercipta dari alam. Awan tuh non presisi kan. Gumpalan-gumpalan gunung juga non presisi.
Presisi itu biasanya hal-hal yang terbuat dan dibuat oleh manusia nih presisi. Ini presisi. Presisi enggak? Presisi. Ukur kan? Ukuran gelasnya. Ini sama semua buat nih dari pabrik. Ini juga sama juga. Ini sorban presisi semua. Tapi ada sesuatu yang alamiah presisi. Contohnya manusia. Dibuat siapa? Kamu lihat bulan, kan gini. Konsepnya adalah segala sesuatu yang presisi itu buatan mau orang. Ya. Buatan orang, ini buatan orang, ini buatan orang, presisi semua. Rata-rata kalau bukan buatan orang atau secara alami itu nggak presisi. Petir nggak presisi. Pohon nggak presisi. Ya. Tapi kamu bisa tahu bulan kalau dari jauh bulatnya sempurna atau purnama. Presisi banget. Siapa yang buat? Gak ada manusia satupun. Oke, sekarang manusia, kamu dibolak-balik pakai mirror, ya, wajahnya di ke kanan kan, di kiri kan sama mukanya. Manusia itu presisi. Matanya dua di sini, hidung, mulutnya ada, telinga, ada rambut, dan semua manusia jenisnya begitu semua, tapi beda-beda wajahnya. Nggak ngerti. Nah, ada hukum kausalitas nggak ada. Terlahir begitu saja manusia itu, meskipun diawali oleh hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sebab akibatnya di sini. Tapi Nabi Isa nggak punya ibu, Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu. Nah artinya, ada sesuatu yang sebenarnya tidak nyata di mata kepala kita tuh. Ya jin nggak nyata, tapi belum terbukti kan secara nyata. Ada apa enggak jinnya gitu. Ya ada enggak sesuatu yang nyata tapi nggak kelihatan? Ada angin. Angin tuh dirasakan tapi nggak bisa dilihat. Bentuknya kayak gimana? Nggak bisa. Lah, begitu juga doa. Doa itu nih, sesuatu yang tidak ada sebab akibatnya. Doa kayak gimana pun juga, yang nggak ada pengaruhnya ibaratnya gitu. Doa kan dari orang males didoain sama orang yang nggak bisa jadi kaya. Orang malas didoain supaya nggak bisa jadi kaya. Ya Allah doakan dia, orang malas sih kenyataannya. Tapi orang yang malas didoakan bisa berubah tidak menjadi kaya, jadi rajin dulu. Jalannya tuh. Nggak malas kamu kaya, nggak, malas rajin dulu. Rajin sabar dulu. Baru kesananya bisa bijaksana apa dan sebagainya. Nah doa itu sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk akal, tapi ada. Berkat doa segala-galanya bisa berubah. La yuraddul qada illa bid-du'a. Takdir tidak akan bisa dirubah oleh apapun kecuali doa. Doa itu ada dan mustajab. Doaul ghaib bidhahril ghaib mustajab. Doanya orang lain kepada seseorang itu mustajab. Nah karena itu kamu suruh minta doa sama orang. Kamu punya teman banyak nih di pondok. Minta doa sama anak-anak yang yatim, yang piatu, yang nggak punya uang, yang perutnya lapar, yang apa tuh. Santri sih rata-rata mustajab doanya. Santri rata-rata mustajab. Kamu nggak pede, nggak percaya diri, bodo amat. Tapi rata-rata santri mustajab doanya. Karena itu minta doa sama orang-orang, sama teman-teman, doain saya ya biar lancar, doain saya punya istri biar doain.
Abi mah kalau nyogok orang doa tuh harus sebutin nama saya. Gitu. Tapi kampus juga saya doai kan. Enggak harus sebutin nama saya. Kapan waktunya? Bayar ya bayar kalian. Amplopi gitu. Penting banget doa tunggu saja. Nah karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istakthir minan nas min du'ail khair lak, banyak-banyak minta doa kepada orang lain. Fa innal 'abda, Kiai Masruri Abdul Mughni itu pengasuh pondok pesantren Al Hikmah 2. Di masa beliau nyantri, kalau berangkat dari rumah ke pesantren itu jalan kaki. Sepanjang jalan ada petani dimintain doa. Ada yang naik pedati dimintai doa. Ada yang macul dimintai doa. Ada tukang bangunan dimintai doa. Ada anak kecil dimintai doa. Ada orang tua dimintai doa. Oh, Mas. Kiai besar sekarang. Udah wafat. Wafatnya di Madinah. Di Bakek. Santri yang banyak. Di zaman Abi aja dulu montok 2007. Santrinya 8 ribuan. Terus alim, faroidnya alim, apanya alim. Jatmiko. Nah, kita tuh nggak tahu siapa di antara orang kita banyak-banyak minta doa sama orang. Oh, minta doa sama semua. Ada di kalanya santri sekian banyak nih, ada yang doa mustajab. Fa innal abda la yadri ala lisani may yustajabu lahu aw yulham. Sekian banyak nih, ada yang mustajab. Nggak kelihatannya siapa-siapanya, tapi ada yang lagi punya kuota mustajab. Bisa jadi. Maka minta doa sama temen, sama guru, sama penting banget. Doain saya. Minta apa kamunya? Ya minta biar istri saya soleha, biar saya punya pekerjaan yang mudah. Banyak-banyak minta doa. Baik itu orang nakal atau enggak, kali aja nakal tapi lagi diijabah. Ada orang yang rajin tapi doanya nggak diijabah. Pentingnya memperbanyak teman untuk dimintain doa. Wallahu a'lam.